wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Sampai pada keberapa kemarin kita? 30 masuk 34. Kaidah yang ke-34 ini nerangkan bahwasanya sumber hukum menurut mayoritas ulama itu ada 4. Jadi dipegang ini supaya tahu sumber hukum menurut mayoritas ulama itu ada 4, yaitu Al-Quran, sunnah yang sahihah, 3 ijma, yang keempat adalah qiyas. Ini sumber hukum yang disepakati oleh wong Indonesia. Itu 4 ini ya. Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas. Untuk membahas sumber hukum, ya, untuk membahas sumber hukum, Al-Quran sama hadis itu ada yang berbentuk umum, ada yang berbentuk khusus. Berbentuk khusus itu per perkara, per qadhiyah, per perkara itu ada dalilnya. Kayak haramnya khamr, Allah menyebutkan langsung khamr, itu jenenge dalil per perkara. Kayak dalil haramnya judi, dalil haramnya zina, dalil haramnya mencuri babi, bangkai, itu namanya apa? Per perkara. Bisa dipahami. Yang kedua, ada juga yang namanya dalil memakai dalil umum. Memakai dalil umum, kayak Allah mengharamkan sesuatu yang memadorotkan, berarti pakai dalil umum, tidak menyebutkan per perkara. Jadi kalau kita nuntut dalil sama orang, ya kita sampaikan boleh pakai dalil umum, boleh pakai dalil khusus. Ya, walaupun setiap perkara itu ada ketentuan-ketentuannya, tapi secara umum sumber hukum dari Al-Quran atau sunnah itu begitu. Bisa dipahami. Yang kedua yang harus dipahami lagi, kalau Al-Quran itu kita nggak perlu mempermasalahkan di sanadnya, karena Al-Quran udah pasti benar. Tapi kita permasalahkan di dalam pengambilan hukumnya. Enggak semua orang mendatangkan dalil dari Al-Quran lalu dianggap benar. Kan pendalilannya tepat enggak dalam masalah tepat apa tidak. Misal kayak bolehnya tahlilan pakai hadis Nabi atau pakai Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, ya kan? Kan enggak cocok. Fa'lam kan suruh belajar kalimat la ilaha, orang kok digiwi dalil atas bolehnya tahlilan. Sampai difaham? Jadi tidak semua orang yang berdalil di Al-Quran itu tepat. Walaupun secara sisi sanadnya enggak dipermasalahkan.
Tapi pengambilannya itu kadang tepat, kadang tidak tepat. Sampai sini paham ya? Nah, ini bidangnya ilmu usul fikih. Ya kayak memaksakan dalil yang tidak pas dipaksa-paksakan. Bisa dipahami? Ya kayak yang terjadi di beberapa diskusi antara yang baru kemarin. Saya ada bantahannya, saya tahu Pak itu keliru. Kalau kita bantah, pasti siap dibantah lagi kan. Kalau kita nggak mendatangkan bantahan lagi, berarti kan kita akan kalah gitu, paham ya? Maka harus ada tim. Kalau nggak ada tim, jangan berani bantah kayak gini. Mereka punya tim, kita nggak punya tim. Berarti setiap hari harus ngurusin itu. Makanya saya nggak berminat untuk bantah sebenarnya. Kalau dibantah secara ilmu hadis saya belajar ilmu hadis, jadi ya kurang pas. Jadi kadang-kadang itu. Tapi kalau kita sudah terjun dibantah, ya harus bantah terus. Kalau enggak berarti Anda kalah. Kasus yang kedua tentang Ustadz Firanda sama itu Ramli. Apa yang terjadi? Apa yang dikomentari? Saat di mana itu Pak Yai dibilang ditelepon sama Firanda, kita lanjutkan lagi ya. Dibatalkan sama Firanda. Terus kemudian akan dilanjutkan. Saya telepon lagi untuk kelanjutan. Sampai sekarang nggak ada telepon. Berarti kan dianggap kalah kan gitu loh. Jadi jangan berani untuk membantah mereka, kecuali Anda harus komitmen. Kalau enggak, tambah ajur, tambah kalah Anda itu. Paham nggih? Jelas ya? Ya kan? Tapi kan masyarakatnya kan begitu terusnya. Dan mereka kalau kelihatan benar pun nggak akan melek mereka. Melek apa enggak? Enggak melek. Jadi nggak ada untungnya kalau saya lihat itu, nggak ada untungnya. Mendingan kita itu ngaji, nyampaikan aja ke umat yang menilai. Itu lebih zen. Itu lebih zen. Jadi kayak gitu ya. Jadi misal kayak mereka berdalil tentang afdhalud dzikri la ilaha, ya benar dalilnya kan. Hadis Nabi kan. Tapi apakah itu menunjukkan bolehnya tahlil? Kan tidak. Jadi hadis yang sahih belum mesti pendalilannya tepat. Tapi kalau di dalam hadis Nabi itu bisa dijadikan dalil setelah sahih sanadnya, dari sanadnya itu sahih. Yang kedua pendalilannya tepat. Jadi kalau hadis Nabi itu butuh dua hal, sanadnya sahih ataukah tidak. Ya kan? Yang kedua apa? Pendalilannya sahih atau tidak. Nah, ini butuh dua ilmu di sini. Ilmu hadis sama ilmu usul fikih. Mudah insyaallah. Nah, itu sumber hukum dari dua Al-Qur'an dan hadis Nabi. Yang ketiga dari ijma. Ijma itu tidak semua orang mendakwakan ijma itu benar. Kalau semua mendakwakan ijma benar, tidak semua pilah. Engkau telah sepakat ulama atas bolehnya bertabaruk dengan kuburan, lah harus kacau lah. Nah, maka ijma hujah benar. Tapi dakwah ijma ini benar enggak? Ijma itu ketiga Pak. Kesepakatan kan Pak ya, kesepakatan suatu umat tuh sing duwe ilmu sepakat di satu masa atas suatu hukum, kejadian hukum syar'i. Berarti mereka sepakat semuanya, nggak ada satupun yang menyelisih lah. Untuk ngerti ku kesepakatan kan butuh ilmu. Ima saat orang di masa itu yang mengatakan ulama sepakat.
Berarti dia telah mentelaah. Nah, kalau kayak masa orang-orang setelahnya, gimana bisa tahu kesepakatan? Ya pasti menelaah kitab kan? Ya enggak? Nah, ijma itu ada yang berfaedah qot'i yakin dan ada yang hanya berfaedah apa? Berprasangka kuat. Jadi penelaah meneliti kitab-kitab yang membahas tentang itu, terus setelah diteliti kok nggak ada yang menyelisihi prasangka kuatnya dia, berarti ulama itu sepakat. Dalil yang ketiga itu kias. Yang keempat ya, apa itu kias? Kias itu ada, ya, kias itu ada cabang yang tidak ada hukumnya, ada asal yang ada hukumnya. Kias itu adalah mencari cabang ini loh yang tidak ada hukumnya, gimana caranya ada hukumnya. Maka butuh disamakan dengan asal yang ada hukumnya tadi. Nah, untuk menyamakan antara cabang dengan asal harus ada ilah, sebab yang ada pada asal dan sebab yang ada pada cabang. Nah, kalau sebabnya podo, maka berarti hukumnya podo. Misal kayak khomer itu dikatakan cabang apa asal? Asal karena dalile ana hukume teko Al-Qur'an, teko hadis. Terus pil koplo, ngerti pil koplo enggak? Itu yang enggak ada dalilnya kan, itu namanya cabang. Nah, kita fokusnya di cabang ini. Gimana cara untuk menghukumi cabang ini? Ora ana hukume. Enggak ada keterangan hukumnya kan? Karena enggak ada keterangan, maka kita pingin samakan dengan khomer. Enggak sembarang nyamakan. Nyamakan harus ada ilah. Khomer itu kenapa kok haram? Karena memabukkan. Nah, pil koplo itu memabukkan apa enggak? Ya memabukkan berarti hukumnya podo. Nah, legen kamu hukumi podo enggak karo khomer? Yoga. Soalnya ilahe kono. Di legen enggak memabukkan, di khomer kopi kamu hukumi haram, soalnya podo karo khomer yo gak iso. Jadi untuk menyamakan hukum itu harus ada ilah, sebab adanya hukum itu. Masuk aja belum ya? Wis ilah dia. Kias. Tapi kebayang ya. Jadi jenengan ngaji itu ngomong kias, ngono to kias. Jadi harus paham, oh kias itu ngene to. Nah. Nggih. Kalau kiasnya itu ada di kuburan karena dengan alasan ada itu dalil waktu lahir di Adam. Itu bagaimana? Apakah itu termasuk bisa diterima? Ya, kan gini. Pertama ada asal. Asalnya mana? Adzan saat bayi gitu kan. Itu dulu hadisnya masih diperselisihkan. Sahih ataukah tidak sahih. Ini kita sepakat dulu. Kalau ini aja nggak sepakat, bagaimana yang cabang? Ngerti nggih? Ini harus sepakat dulu kalau sudah mendatangkan asal kita sepakati dulu. Nah, kalau dia mengkiaskan ke adzan saat lahiran itu ada kita nggak sepakat karena hadisnya lemah, bagaimana di faradnya tambah kita nggak sepakat, paham nggih? Oke, kita sepakat. Taruhlah ya. Ada syariat apa itu? Mengadani bayi yang lahir. Kita nanya dulu. Apa ilahnya apa anak bayi itu diadzani? Ini harus tahu dulu.
Nah kalau kita nggak tahu, bagaimana bisa menghukumi yang cabang dihukumi sama? Ya nggak ketemu lah. Ini dulu tetapkan, dari mana Anda menetapkan itu, dari mana, ilahnya apa? Ilahnya apa? Kalau dia bilang mencari berkahnya adzan gitu kan. Contoh gitu kan. Dari mana Anda kok bisa menetapkan keberkahan adzan, dari mana? Dari akal kamu. Aku bisa bantah, oh bukan keberkahan adzan, yang lain kan bisa aja. Terus jadilah mutar-mutar ngono aja kan, masing-masing orang bisa menetapkan ilah. Enggak bisa kayak gitu. Ilahnya ya harus standarnya syariat, bukan anggar metu lambini di dalam menetapkan ilah. Jadi kalau bantahan mereka harus paham usulnya, Pak. Nah kalau nggak paham usul ya repot. Makanya kalau teman-teman itu harus belajar usul fikihnya, dikuatkan, nggak muter-muter. Jadi antum sepakat, jadi kita sepakat dulu, segala sesuatu harus ada dalil. Mengadani di kuburan itu ibadah apa enggak? Oke, ibadah. Yang namanya ibadah kan butuh dalil. Nah, dalil yang kita sepakati apa? Quran, sunnah, ijma, qiyas. Ada nggak Qurannya? Ada nggak hadisnya? Ada nggak ijma'nya? Ada nggak qiyas? Oke, dikias. Dia mendatangkan kayak tadi. Oh, dikiaskan dengan ini. Oke, syaratnya qiyas apa? Kan harus diketahui ilahnya. Nah, ilahnya apa di situ? Ilahnya nggak boleh kamu mikir dari otak kamu. Kalau dari otak kamu, aku juga bisa mikir gitu kan. Ya nggak ketemu, podo mikir otak ya kan. Podo otak ya nggak ketemu. Jadi ilah, penetapan ilah itu harus sesuai kaidah-kaidah syariatnya. Nah kalau nggak sesuai kaidah ya ngawur. Ya memang sukanya ngeyel, Pak. Nah kalau suka ngeyel nggak perlu dilayani. Karena apa? Karena Allah mengatakan fadzakir in nafaati dzikra. Beri peringatan, syaratnya kalau peringatan itu memberi manfaat. Nah kalau gak ngai manfaat, ngapain habis waktu yang tidak ada manfaatnya? Terjadi pada anak saya yang kedua, ketiga semua tidak kuat lagi. Tidak tawakalnya ke orang-orang banyak, tidak apa-apa. Tetap saya berjalan begini. Pas mati tapi? Kan, ada lain. Oh lahiran gitu. Saya tidak pernah mengadani. Now perkara taruhlah itu sahih kan mek sunnah tuh. Wah sunnah kok ditertawakan, dheweke nggak jalani sunnah ora ditertawakan ya. Yes. Paham nggih tentang sumber hukum? Ya, ini pelajaran umum, Pak. Jadi harus belajar. Sumber hukum yang disepakati oleh mayoritas ulama ada 4. Yang disepakati oleh mayoritas ya. Jadi masih ada dalil yang lain yang masih diperdebatkan. Jadi harus ngerti Quran, sunnah, ijma dan qiyas. Jadi orang-orang ngomong itu, oh jenengan paham. Sumber hukum itu ono 4. Oke. Di antara dalil 4 tadi sumber dalil itu ada pokok yaitu Quran dan hadis. Nah kebanyakan ya, kita tuh kemarin nonton banyak Eric sama Sunan Tajir itu kan menetapkan bahwa kabar itu tidak ada nas Quran dan hadis, tapi dia menunjukkan apa hujah-hujah dari ulama. Itu apakah bisa diterima karena tanpa ada dalil Quran dan hadis? Itu kan dibantah oleh bala-balone itu, Pak. Mereka juga kan mendatangkan dalil-dalil juga, ya kan? Mereka datangkan dalil-dalil juga atau mereka. Cuma kan dalil yang mereka datangkan itu masih dalam tanda kutip apa itu? Sahih atau tidak sahih. Cuma Gus Ajir bolonya aja belum persiapan di dalam mendatangkan dalil-dalilnya kan gitu. Orang-orang bawaannya itu justru malah mendatangkan dalilnya, justru nggak bagus di sini. Kalau saya lihat kan,
Jadi salafi justru mengundang apa, orang-orang yang tidak mencari dulu tentang hujiannya tabaruk kan. Sekarang mereka tampilkan dalil-dalil itu sehingga orang dalil itu wala tambah kenceng. Wah iya tambah kenceng. Tambah kenceng, Pak. Jadi itu sisi enggak anunya. Jadi kalau perdebatan dipikir dulu sisi mas. Kalau tanpa ada itu kan ya orang awam mudah dipahamkan tanpa lewat YouTube. Ono dalile gini-gini. Saya percaya saya ki ono dalile kok mereka. Ngono Pak ya. Wah ya saya ki sampai elak ya. Oh dia dhaif. Dia jawab, kata siapa dhaif? Itu efeknya Pak sekarang. Jadi susah untuk ngandani iku bid'ah iku susah. Enggak kayak dulu. Ya termasuk kitanya yang ya itu tadi. Jadi sebenarnya debat itu dipikir untungnya apa dalam perdebatan itu. Jadi justru malah lebih bagusnya itu ceramah ngono tok wae nyampaikan apa? Enggak ada dalil tabaruknya, enggak ada dalil kan mereka enggak bakal neliti. Nah, sebagian orang berarti kena kono dalile yo ini ya. Tapi kalau wis kayak ngono gua, ya wis mereka enggak bakal diam. Dikupas semua malahan. Dan ketika kita bantah dalil lemah, mereka pasti bantah ulang walaupun dalile bantahane enggak apa? Iya, ya kalau kita lihat kita mau bantah itu bisa, itu enggak benar cara berpikir kamu itu. Tapi kan kita ini enggak tim, Pak. Bar ngono mereka bantah lagi kita piye coba? Ngurusin dia aja. Ya repot. Nah, kalau enggak ngurusin berarti kita kalah karena sudah masuk di dunia perdebatan. Cuan apa? Oh, duit. Oh, yang ngono wis. Dan itu tidak mewakili. Ya, menurut kita, Pak. Menurut kita, tapi hasil di publik. Nah, iya, kan kita yang paham. Kita nggak bicara kitanya, Pak. Hasil dari itu apa? Makanya kalau kita saat ketika Ustadz TDI yang debat sama siapa itu? Sama itu Romli itu kan? Saya telepon Ustadz Sufyan Baswedan, itu suruh berhenti itu. Nggak ada untung itu. Ustadz Baswedan, antum aja yang ngomong, jangan aku nggak enak. Sebenarnya nggak setuju juga gitu, karena apa untungnya gitu loh. Ya pasti malah kekupas semuanya. Maksudnya kalau kalah, tambah izin, karena dia doktor, dia nggak doktor kalah. Ya kan? Dan masyarakat taunya bukan Quran ini kitab jaga, diseng pinter ngomongi, ya gue sing menang. Kalau andai kata si Kiai Somli itu kalah, ya wajar dong, lokalan kok. Iya toh? Wajar. Jadi terus kemudian kalau menang, apa untungnya? Kira-kira orang-orang balani itu Somli itu, terus apa? Semakin menyerang. Iya, apa kan gak untung gitu loh. Gak untung, Mbak. Makanya manfaatnya kurang. Kalau saat Imam Ahmad berdebat di depan umum, itu jelas kalah menangnya sebagai acuannya. Kalau dia menang, semua akan tahu kebenaran, ngikutin. Itu baru, Pak. Ini podo wae. Orang untung. Tambah entek waktu nih. Kalau saya punya pendapat, terus dakwah aja. Bahas kesyirikan, gak apa-apa bahasan. Nggak perlu menyerang ABC, nggak perlu. Udah orang tahu sendiri. Oh ternyata ini bener. Syekh Rabi rahimahullah taala waktu ke Sudan ceramah di Sudan, Pak. Itu Sudan itu satu menerima dakwah sunnah, dakwah akidah karena Syekh tidak pernah menyerang. Dia hanya dakwah. Dia datangkan ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan ini syirik. Enggak kok,
nyuding, enggak. Dia bilang ada perbuatan syirik. Qala Imam Syafi'i. Begitu aja sudah. Dengan sendirinya dakwah itu masuk. Enggak perlu menyerang, Pak. Menyerang perbuatan A, B, C, D itu walah itu tambah ngamuk, gak ngira diterima gitu loh, Pak. Nah, kita ini sekadung apa? Wis awal-awale wis nyerang, jadi sekarang mau cerita apa aja wis kena. Wis kena, Pak. Kena. Sekarang itu sudah nggak bisa. Nah, paham ya insyaallah. Tab selanjutnya kaidah 35. Setiap sesuatu itu sesuai dengan niatnya, Pak. 35 segala sesuatu sesuai dengan niatnya. Dalilnya jelaskan innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Hukum itu, Pak, hukum itu terkadang halal haramnya itu tergantung niat. Hukum itu terkadang halal haramnya itu tergantung niat. Kayak kasus pernikahan yang diperdebatan oleh para ulama itu. Nikah yang bersifat kontrak, Pak. Dalam niatnya itu dia menikahi si A hanya sebulan. Dalam hatinya. Itu hukumnya boleh apa enggak? Semua syarat terpenuhi, Pak. Ada saksi, ada mahar, semuanya. Cuma dalam niatnya dia, aku menikahi si A itu hanya sebulan. Beda dengan nikah orang Syiah. Nikah apa itu? Nikah mut'ah. Itu wis terkontrak, Pak, wis terakad. Aku nikah anakmu 2 hari doang. Itu terkontrak. Ini sudah jelas nggak boleh. Kasus kita ini nggak ada kontrak pada wanita dan pada wali, nggak ada. Cuma niati mek rong dino tok. Mudeng nggih. Nah, itu perdebatan itu, Pak. Ada yang ngomong boleh, ada yang ngomong tidak boleh. Mayoritas ulama nggak boleh. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim membolehkan. Nah, maka 2 ulama ini dijadikan acuan oleh sebagian orang-orang Saudi ke Indonesia. Hanya berbisnis apa gitu, sebulan atau 2 bulan, dia nikah sama orang Indonesia. Baru ngono terus ceraikan. Nah, ini boleh apa enggak? Nah, berdasarkan kaidah tadi, niat itu berpengaruh pada hukum, maka pendapat yang paling pas itu adalah hukumnya haram. Nah, jadi gini, apakah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim enggak punya alasan? Punya alasan. Apa? Niat itu tidak mesti menyertai dia sepanjang masa. Bisa berubah di tengah jalan. Ya enggak? Kayak orang jenengan sekarang nikah. Apakah dalam niat Anda ingin ceraikan? Enggak kan, Pak? Tapi ternyata di tengah jalan ada sebab bisa cerai, ya enggak? Gimana? Apakah nikah jenengan dihukumi haram? Kan enggak. Sama aja, walaupun niatku itu awalnya apa? Ingin cerai. Tapi barangkali keadaan bisa merubah saya, kan gitu. Nah, kalau pada poin pertama kamu hukumi boleh, maka hukum kedua juga harus boleh. Paham gak? Jelas kan? Itu kan alasan. Kenapa kami kok condong hukumnya nggak boleh, Pak? Karena kalau saya bilang nggak boleh, ada alasan juga. Apa alasannya? Kaidah yang kita bahas ini, niat berpengaruh pada hukum. Yang kedua,
Coba kalau itu kamu sampaikan dan wali dan perempuannya tahu dan keluarganya tahu, kira-kira boleh nggak? Nggak bakal boleh kan? Nah, berarti ada unsur pengkhianatan. Beda dengan kasus orang cerai di tengah perjalanan yang tujuannya apa? Adalah pingin langgeng. Itu tidak akan dikategorikan Anda itu mengkhianat oleh kedua orang tuanya karena niatnya sudah benar kan, ya kan? Walaupun di tengah perjalanan terjadi apa terjadi. Tapi kalau niatnya wis mesaulan, Pak, ya kan? Pasti gak bakal diperbolehkan oleh wali wanita. Enggak. Anda niatnya mesaulan, kan nanti bisa berubah. Oh, gak bakal dikasihin. Nah, maka pendapat yang paling kuat gak boleh. Karena itu ada unsur apa? Unsur apa? Pengkhianatan. Unsur pengkhianatan. Mudah-mudahan jelas ya? Jelas. Kasus kedua. Bab pada talak bain, Pak. Seorang istri ditalak bain. Misal Pak sopo jenengan? Pak Hendi. Pak Hendi rasunan. Rasuhat. Rasunan. Rasuhat. Pak Hendi rasuhat. Itu menjatuhkan istrinya talak 3. Talak 3 itu berarti kan jenengan gak oleh balik ke istri kecuali apa? Itu dalam satu momen apa berkali-kali Pak? Yuk, kejadian talak 3, Pak. Biasanya kan ada menyatakan diucapkan satu. Oh, masih perdebatan, Pak. Yang paling mendekati kebenaran adalah dari 1 ke 2 itu diiringi dengan rujuk. 2 ke 3 diiringi dengan rujuk. 2 ke 3 ya wis mari. 3 yang terakhir ya. Nah, jenengan nalak istri jenengan talak bain. Talak bain itu kan dia nggak boleh balik kecuali dia menikah dengan orang lain. Terus jenengan ngomong sama gini seperti Pak Aliyoso, aku minta tolong deh. Oh, tolong apa? Ora kawini bojoku lah. Dengan syarat engko bar kumpul sekali wae ojo akeh-akeh. Iku nang talaken. Biasanya nggak boleh kumpul. Biasanya. Enggak oleh, harus dikumpuli. Engko tak biayai kabeh, nikahi sama dia tak kei sangu. Ya namanya kan itu kan nggak oleh, Pak. Artinya niatnya dia itu kan untuk menghalalkan. Itu kan dengan niat kan, Pak. Maka dengan dasar ini la'anallahu muhallil muhallilah. Allah melaknat wong lanang sing menjadi halal. Jadi Anda sama dia padha kena laknat. Dan itu berpengaruh pada hukum. Nikahnya tidak sah. Paham nggih? Nah, ini kan niat berpengaruh pada hukum. Niat berpengaruh pada hukum. Wes, aman nggih? Jelas nggih? Contoh lagi kayak apa? Niat berpengaruh pada hukum. Kalau nikah biasa, misalnya nikah, tapi tujuannya untuk menganiaya. Iya, masuk nikah biasa, tapi niatnya pangkatnya menganiaya. Maka itu berpengaruh pada hukum, bisa batal hukum nikahnya. Iya, karena niat itu terkadang bisa mempengaruhi hukum. Tapi lain Pak, saya bertanya. Saya kan punya niat Pak. Setiap lepas sholat, lepas azan, saya berdoa kepada Allah. Ya saya baca begini. Ya Allah, berikanlah petunjuk anak
berikan hidayah pada anaknya supaya dikembalikan yang lurus benar menjadi agama Islam. Itu boleh Pak? Boleh. Bagus doa nggak ada nih. Itu niat bagus, nggak ada berpengaruh pada hukum, Pak. Aman itu udah. Nah, niat saya macam itu saja. Nggih. Aman wae ku wis. Dele bojo mana ya aman, Pak. Cuma ya macam ini saya bertanya maksudnya kita jawab saja. Kenapa anak saya masih belum pengaruh macam itu dengan doa saya? Ndungone sing tenan, Pak. Insyaallah. Sekurang tenan ndungone. Ada Ibnu Qayyim punya pembahasan ada 11 cara. Ya, dari Ibnu Qayyim 11 cara itu kalau Anda lakukan la takadu an hampir-hampir kamu nggak akan sia-sia. Berarti 99, sekian itu diterima oleh Allah kalau sesuai dengan 11 tips. Awan dari ndungane iki banyak apa? Banyak terlewat 11 tips ini makanya gandol lah nggak tembus langit. Itu yang saya tanyakan. Nggak tembus langit ya Allah. Nah, Kadang-kadang menangis Pak. kadang menangisnya bukan karena butuh ke Allah, karena kok ujian kok berat. Beda kasusnya Pak kalau karena ujian kok berat sehingga nangis bukan nangisnya ke Allah, nangisnya Pak hidup kayak gini ku piye gitu ya. Iya, terbawa suasana. Assalamualaikum. Kemarin itu ada ketetapan pemerintah, kalau nggak salah Menteri Agama atau siapa itu, bahwa nikah siri itu dikenakan sanksi. Karena dengan alasan khawatirnya itu setelah nikah terus nikah, terus diharapkan itu nikah yang secara Resmi dengan izin istri. pemerintah. Poligami nih. Poligami. Jika istrinya tidak mengizinkan, sedangkan itu ada istilahnya ada kesempatan untuk nikah siri itu bagaimana supaya hukumnya itu jelas tidak haram. Ya, kalau haram secara agama nggak haram Pak. Ya, maksudnya. Cuma kalau itu ketetapan pemerintah itu punya ketetapan begitu sepakat udah deal oleh presiden atau sekedar baru wacana. Oh belum ketok palu itu Pak. Kalau belum nggak usah dibahas dulu kalau udah ketetapannya. Jadi kalau itu pun ketetapan maka dia menetapkan itu karena banyak perkara dari orang-orang itu keadaannya kayak gitu sehingga ada ketetapan kayak gitu. Ya selama itu nggak menentang syariat Islam dan itu ada kemaslahatannya bagus dipatuhi itu. Karena juga real kenyataannya kan begitu Pak. Banyak poligami jadi apa? Jadi berantakan karena ya tadi menggampangkan soalnya nggak ada keresmian dari pemerintah. Tapi secara umum Pak, anak nggak bahas terperinci kadang hukum per satu orang yang dia baik apa-apa. Kalau kita ngomong di depan umum menentang ya wala kacau kan kepada keputusan pemerintah dan keputusan pemerintah itu ada sisi baiknya menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan yang memang keadaannya begitu. Nah kalau per individu orang beda lagi kasusnya gitu loh. Karena ada juga jawaban secara umum, ada jawaban khusus. Jelas ya, insyaallah.
Kaidah yang ke-36 membahas tentang sebuah syarat. Ya, perkara syarat. Syarat itu terbagi menjadi 3, Pak. Syarat yang dibikin oleh manusia itu terbagi 3. Ada syarat yang sesuai Quran dan Sunnah, maka itu jelas benarnya. Paham? Yang kedua, syarat yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka itu udah jelas salahnya. Ada syarat yang tidak ada keterangan dari Al-Quran tentang benarnya, dan juga tidak ada keterangan dari syariat tentang salahnya. Maka syarat ini wajib diterima. Syarat yang mencocoki dengan Al-Quran dan Sunnah kayak apa? Jenengan menikahkan anak jenengan terhadap laki-laki, terus jenengan syaratkan Anda harus sholat. Kalau nggak sholat, maka berarti batal pernikahannya. Itu kan mencocoki dengan Sunnah. Maka syarat tadi wajib dijalankan. Ada syarat yang apa? Yang melanggar syariat, berupa kalau sudah nikah kamu harus putus keluarga kamu. Ini juga syarat melanggar syariat, maka tidak boleh ditunaikan. Nah, syarat-syarat yang dibikin oleh kedua orang yang transaksi, yang tidak melanggar aturan syariat dan juga nggak ada keterangan syariat, maka hukum asal harus ditunaikan. Misal kayak jual beli, transaksi jual beli. Aku beli semen 20 sak, syarate terno nang omah. Itu syarat kan, Pak? Itu wajib ditunaikan karena tidak ada larangan dari syariat. Jenengan punya anak perempuan terus mensyaratkan kalau Anda ingin nikahi anakku, Anda harus ada rumah. Rumah nggak mesti harus bagus. Itu syarat wajib ditunaikan. Mengontrak, pokoknya gak oleh ikut aku wala ikut ibu orang tua kamu, punya rumah sendiri. Ya apa-apa. Itu syarat yang diperbolehkan. Atau orang tua bilang, Anda boleh nikahi anakku, tapi syaratnya jangan dibawa pulang, jangan dibawa pergi. Nek kene wae tetap karo aku, ya. Ataupun mau bikin rumah dekat dengan aku, itu syarat nggak apa-apa. Jadi syarat yang dibikin oleh manusia, Pak ya, antar manusia, ya maka 3 poin tadi, selama nggak ada pelanggaran syariat, maka berarti ditunaikan. Nah, kalau syaratnya haram, maka berarti rusak. Makanya kata Rasul, man amila amalan laisa alaihi amrun faruddun. Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintah, maka tertolak. Syarat yang kita bikin ternyata itu melanggar syariat, maka itu tertolak. Karena hukumnya haram. Dan suatu haram, maka akan tertolak. Bisa dipahami ya? Andai kata seorang ustadz gelem ngundang aku, antum mengundang aku nih, syaratnya 10 juta, Ibu boleh apa enggak? Ya boleh aja, enggak apa-apa. Apakah itu tidak menyelisih dengan niat? Tidak begitu juga, Pak, karena sebagian ulama tentang bab kayak gini ini masih ada perdebatan.
Karena orang yang gitu kan juga tidak mesti nggak ikhlas juga. Karena ilmu juga harganya mahal, maka dia bisa membatasi yang demikian itu. Kiai seberang aja, ya toh, ngaji nih otak-otak mana ya. Ya piro iku ana sing 15 juta, ana sing 20 juta. Lah ada yang 100 juta. Nah ngaji ini wong salafi ki upil-upil ngono ae kan. Ya itu sah-sah aja sebenarnya, sah-sah aja. Cuma konco-konco ini kan bukan itu yang dicari kan. Pahalanya Allah lebih besar. Cuma tetap dihormati karena ilmu itu juga dihormati oleh Allah. Jadi tidak ada ruginya, maksudnya nggak ada ruginya kalau memang Anda jangan usah perhitungan dengan bab ilmu. Karena memang ada sisi kemuliaan ilmu itu. Cuma kan kita ini kan yang kita cari bukan itunya lah, kan itu. Yes. Karena Allah yang kita cari. Bukan itunya yang nganu. Cuma tetap ilmu itu harus dihargai. Dimuliakan. Jelas insya Allah ya. Itu sah aja. Yang penting syarat yang dibikin itu tidak menyelisihi syariatnya. Itu 36 ya. 37. Boleh memutus amalan sunnah setelah mulai mengerjakan. Hukum asal saat Anda melakukan sebuah kewajiban, sebuah ibadah, Pak. Itu kan bisa wajib, bisa sunnah. Kalau wajib tidak boleh diputus, Pak. Di tengah perjalanan. Nggak boleh diputus. Kecuali udzur syar'i. Kalau perkara itu sunnah, boleh diputus. Tapi diputusnya pun, kalau tanpa ada udzur, hukumnya makruh. Tapi kalau ada sebab tertentu, maka itu boleh. Allah mengatakan, wala tubtilu a'malakum. Kamu jangan batalkan amalan kamu di tengah perjalanan kayak atau setelah melakukannya, jangan dibatalkan. Hukum asal nggak boleh dibatalkan. Contoh, puasa wajib. Kayak apa puasa wajib? Kayak Ramadan. Gitu kan? Kalau Ramadan jelas Pak, nggak boleh dibatalkan kan? Kecuali ada udzur. Puasa qadha Ramadan wajib nggak? Wajib kan? Nggak boleh dibatalkan di tengah perjalanan. Ya, sampean qadha. Niat qadha Ramadan tuh. Sudah berjalan jam 9 pagi. Ketok bojone walah ngumet urusane. Terus kamu batalkan nggak boleh. Nggak boleh. Karena Anda sekarang di tengah menjalankan kewajiban. Nggak boleh dibatalkan, Pak. Kalau puasa sunnah Senin, walah gak iso kalau nggak batal. Batalkan karena ada udzur. Walaupun udzure kurang syar'i gitu ya. Ya, tapi kan jenenge emang pengen piye. Boleh dibatalkan. Atau agak sakit meriang dikit. Wah ini kalau diteruskan ini koyo gak iso iki mangane wis gak apa-apa. Selama perkara itu sunnah. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam pernah memutus puasa. Saat beliau puasa terus datang ke Aisyah. Kata Aisyah, hal indakum ta'amun? Apakah ada makanan? Sampai nanya panganan, Pak. Kata Aisyah, ada. Ini baru dikasih tetangga. Idzan, kalau begitu aku tak buka. Berarti kan awalnya niat poso. Kemudian ada makanan, Nabi berbuka. Nah, ini menunjukkan boleh dibatalkan kalau di tengah-tengah menjalankan perkara sunnah. Nggak boleh wajib, Pak. Ingat. Sholat wajib nggak boleh dibatalkan. Kecuali darurat.
Kalau perkara sunnah boleh Anda batalkan. Allahu Akbar terus apa? Oh pakai datang iya. Dok ini waduh. Nah, boleh dibatalkan kalau sunnah. Tapi kalau wajib nggak boleh. Biarkan sampai selesai. Misalnya panggil orang tua, istri dipanggil suami. Kalau wajib nggak boleh. Tetap selesaikan sholat kamu yang wajib. Kalau perkara sunnah dipanggil suami, boleh dibatalkan karena panggilan suami. Atau pas tengah-tengah Allah cepet aku pengen gitu kan. Batal no wae ya wis batal no. Be wae lah. Modele wong kaya modele wong wae. Kalau untuk sholat wajib, Nggih. itu biasanya kalau ada salam atau ada panggilan, kita boleh menjawab salam. Menjawab salam bukan dengan lisan, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enggak boleh. Enggak boleh. Menjawabnya dengan isyarat. Assalamualaikum dengan isyarat. Isyarat berarti yaitu tandane Anda mengucapkan salam inna fis sholatil sugla. Salat itu ada kesibukan sendiri. Ada mengatakan lagi jawabnya nanti selesai salat. Waalaikumsalam. Jenengan ngeraskan itu bagus supaya orang itu enggak salam terus. Gak ngerti tuh aku salat iki piye. Kadang yo terus gak koping telu, Pak. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Bro, idinku ping telu, Bro. Ora kok ping 50 wis. Salam. Iki ora duwe sopan santun dalam bertamu. Ora duwe sopan santun dalam bertamu. Oke, cukup insyaallah sudah hampir 1 jam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.